Makna etika dalam konseling. Konseling merupakan proses bantuan yang sifatnya profesional dan pastinya memiliki aturan atau pedoman yang mengatur arah atau gerak dari pekerjaan profesi itu. Hal itu sering disebut dengan etika. Pelaksanaan dari pekerjaan konseling juga terikat dengan etika. Kesimpulannya, sesuatu pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang konselor. Kedua yaitu tujuan dalam etika konseling. Jadi di dalam sebuah konseling itu pasti memiliki tujuan dan seorang konselor pun harus memiliki tujuan-tujuan tersendiri untuk bagaimana jalannya dalam konseling yang akan dia lakukan. Dan ada beberapa tujuan etika dalam konseling yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu yang pertama, menghormati harga diri setiap kliennya sebagai individu yang memiliki kemampuan potensi untuk berkembang dan menghadapi masalah hidupnya. Yang kedua, menjamin kerahasiaan identitas dan permasalahan klien. Ini sangat penting sekali. Sebagai seorang konselor, kita harus bisa menjaga kerahasiaan dari klien kita, yaitu melaksanakan layanan dalam kualifikasi profesional dan tidak melakukan layanan yang didasari oleh kecenderungan politik atau sejenisnya. Yang keempat, menerima permintaan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Jadi apabila kita merasa tidak mampu dalam melakukan konseling dengan klien yang tidak sesuai kemampuan kita, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk membantu dia. Dan yang kelima yaitu merujuk klien kepada pihak lain yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan klien jika kebutuhan klien akan bantuan di luar batas kemampuannya. Yang keenam, meningkatkan profesionalitasnya melalui pelatihan, penelitian, dan upaya pengembangan diri lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, kemajuan teknologi, dan pemekaran seni dalam bidang terkait. Dan yang ketujuh, meningkatkan perlakuan profesionalnya sesuai dengan tuntunan pihak yang membutuhkan bantuannya. Dan yang kedelapan, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait sebagai pendukung dalam memberikan layanan yang optimal pada klien. Dan yang ke-9, mengevaluasi kinerja dan kemampuannya secara berkala sebagai dasar pengembangan dirinya. Jadi seorang konselor itu harus bisa mengasah lagi dan mengevaluasi dirinya untuk lebih baik ke depannya. Yang terakhir yaitu menghindari pemanfaatan klien untuk kepentingan pribadinya. Jadi kesimpulan dari tujuan etika dalam konseling ini yaitu seorang konselor harus paham terkait masalah ini. Adapun tujuan etika dalam konseling ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu menghormati klien, menjaga kerahasiaan klien, melaksanakan tugas dengan profesional, membantu kapanpun dan dimanapun ketika dibutuhkan, merujuk klien ke pihak yang lebih ahli jika dirasa di luar dari kemampuannya, meningkatkan profesionalitas dirinya dalam ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itulah tadi tujuan etika dalam konseling. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada macam-macam etika dalam konseling. Macam-macam etika dalam konseling itu ada 4 macam. Yang pertama ada professional responsibility, yang kedua ada confidentiality, yang ketiga ada conveying relevant information to the person in counseling, dan yang terakhir the counselor influence. Oke, yang pertama itu ada professional responsibility. Nah, professional responsibility itu
secara penuh terhadap klien dan juga diri kita sendiri. Jadi di professional responsibility ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada responding full, yang kedua terminating appropriately, yang ketiga ada evaluating the relationship, yang keempat adalah consular responsibility to themselves. Responding full artinya konselor itu harus bertanggung jawab penuh terhadap klien selama proses konseling itu berlanjut atau berlangsung. Jadi di sini ketika ada klien yang datang kepada kita, klien pasti akan menceritakan permasalahan yang sedang klien hadapi. Nah, di sini kita diharapkan atau mungkin lebih tepatnya itu diwajibkan gitu, kita harus memberikan perhatian yang penuh kepada masalah yang sedang klien hadapi gitu. Jadi di saat klien itu menceritakan, kita memberikan perhatian penuh, benar-benar mendengarkan dan benar-benar mencerna apa masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, di sini kita benar-benar harus dalam kondisi yang stabil gitu. Kita tidak boleh dalam keadaan sedang marah, sedang emosi, sedang bosan atau apapun lah yang mungkin akan mengganggu keobjektivitasan kita dalam melakukan proses konseling ini. Jadi di sini kita benar-benar diharapkan untuk memberi perhatian penuh kepada klien. Kemudian selanjutnya itu ada terminating appropriately, yaitu di sini kita harus melakukan terminasi atau menghentikan proses konseling secara tepat. Nah, di sini biasanya itu kan di dalam proses konseling itu ada beberapa tahap. Nah, di sini di tahapan-tahapan ini kita tidak boleh menghentikan proses konseling itu selama konseling ini belum benar-benar menemukan cara untuk bisa membantu si klien ini memecahkan masalahnya. Jadi misalkan di tahap pertama itu masih belum bisa menemukan titik terang dari permasalahannya, kita bisa berlanjut ke tahap kedua gitu. Jadi di sini kita tidak boleh sembarangan untuk menghentikan proses konseling. Misalnya yang seperti tadi, kalau memang benar-benar di tahap pertama itu kita belum menemukan titik terang untuk memecahkan masalahnya, berarti kita harus berlanjut ke tahap kedua gitu. Oke, di dalam konseling ini kan biasanya ada beberapa kali pertemuan. Nah, di sini kalau misalkan kita benar-benar bersungguh-sungguh terhadap pemulihan klien kita, itu biasanya bisa mencapai waktu setengah tahun atau setahun atau bahkan 2 tahun gitu. Jadi ada waktu yang sudah ditentukan gitu untuk proses pemulihan dari klien. Nah, dari proses yang lumayan lama ini gitu, kita kan biasanya tentu akan merasa bosan, marah, atau apalagi kalau misalnya klien ini yang diceritakan itu aja berulang-ulang terus masalah-masalah itu. Jadi biasanya kita itu akan terkesan lebih bosan, jenuh gitu untuk menghadapi si klien ini gitu. Nah, jadi dari hal-hal demikian itu kita tidak diperkenankan untuk menghentikan proses konseling ini selama proses pemulihan dari klien ini atau selama pemecahan dari masalah klien ini belum benar-benar selesai. Kemudian yang selanjutnya itu ada evaluating the relationship, yaitu relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik namun tidak menghilangkan yang personal. Apa sih maksud dari relasi yang terapeutik? Relasi yang terapeutik itu maksudnya adalah relasi antara konselor kepada klien itu hubungan yang mampu untuk menyembuhkan atau pemulihan. Nah, jadi maksudnya itu di sini seorang konselor itu harus bisa membedakan yang mana
kita gitu untuk membuka hati dari klien kita untuk menerima apa yang sedang terjadi padanya dan juga apa yang kita berikan kepada klien ini. Jadi dari kerohanian inilah, dari kedekatan kita kepada Tuhan inilah gitu, kita berdoa gitu semoga klien kita mampu untuk mengatasi permasalahannya gitu. Karena hal yang paling utama dalam konseling itu juga ada doa gitu, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi doa itu juga harus tetap diselipkan gitu. Karena hanya Allah atau hanya Tuhan yang mampu membolak-balikan hati manusia gitu. Nah, apalagi jika dalam permasalahan yang klien miliki itu adalah permasalahan yang benar-benar rumit gitu. Di sini kita juga membutuhkan pencerahan dari Allah, pencerahan dari Tuhan supaya kita mampu untuk membantu klien kita ini dalam menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya yaitu sehat secara emosional. Nah, artinya di sini seorang konselor itu benar-benar harus berdamai dengan emosionalnya, benar-benar harus berdamai dengan keadaan yang dia miliki. Jadi dia harus memiliki relasi yang bagus dengan orang-orang di sekitarnya maupun dengan sang klien ini. Nah, jadi itu bisa kita mulai dengan pemecahan masalah-masalah kita sendiri dulu. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, dari sini kita akan bisa belajar gitu mengontrol emosi kita untuk supaya bagaimana cara kita untuk menghadapi klien di saat kita tidak memiliki emosional yang baik gitu. Tentunya itu akan susah. Jangan sampai justru klien itu malah yang akan jadi sasaran kita ketika emosional kita tidak baik. Kita benar-benar harus memilah gitu emosi yang dari diri kita sendiri atau emosi yang datang dari klien pada saat konseling. Jangan sampai ketika sang klien ini menceritakan dengan emosi yang meluap-luap, itu justru akan memancing emosi kita juga gitu. Nah, itu nggak tepat gitu, nggak bagus gitu. Nah, dari sini kita harus bisa untuk benar-benar belajar mengontrol emosi kita gitu, karena ya kita juga manusia biasa, jadi nggak gampang gitu untuk bisa mengontrol emosi kita kalau kita nggak mulai dengan belajar. Oke, selanjutnya yaitu konselor harus sehat secara fisik. Nah, di sini tentunya kita sudah tahu ya kenapa jadi kita harus sehat secara fisik. Nah, jadi seorang konselor itu memang harus sehat secara fisik, menjaga kesehatan tubuhnya agar nanti pada saat konser itu berlangsung kita bisa konsentrasi untuk memberikan perhatian penuh kepada klien pada saat klien itu menceritakan masalahnya. Dan juga sehat secara fisik ini membuat kita itu nggak ngantuk gitu pada saat kita mendengarkan cerita dari klien ini, apalagi kalau misalnya ada curhatan dari klien ini yang kesannya itu kayak apa ya, kayak datar aja gitu kan, nggak ada yang beda gitu. Nah, itu pun bisa memancing kita untuk mengantuk gitu, bikin kita ngantuk gitu. Jadi dengan kesehatan ini bertujuan supaya kita itu bisa berkonsentrasi secara penuh kepada klien. Kemudian yang kedua itu ada confidentiality, yaitu artinya konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Ada beberapa hal dalam etika yang dinamakan dengan privilege communication. Artinya konselor secara hukum tidak diperkenankan dan tidak dapat dipaksa untuk membuka percakapannya dengan klien kepada orang lain. Namun hanya untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan itu baru boleh dibuka atau diceritakan. Ketika konselor ditunjuk oleh pengadilan untuk memeriksa seseorang, nah hasil laporannya itu hanya boleh diberikan ke pengadilan, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya bahwa laporan dari percakapan antara konseling di proses konseling itu boleh dibuka atau diberikan laporan itu kepada pengadilan. Hanya boleh untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pengadilan atau hukum gitu. Tidak boleh diberikan kepada orang lain atau seseorang yang memintanya gitu. Kecuali itu dengan izin dari sang klien. Nah, itu akan melanggar kode etik apabila konselor ini memberikan hasil laporan itu kepada orang lain. Dan selanjutnya itu ada confident relevant information to the person doing counseling.
mengenai konseling yang akan dia jalani. Informasi tersebut yaitu ada counselor qualification. Nah, artinya konselor di sini harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang ia miliki. Dan klien itu berhak bertanya kepada konselor tentang rujukan-rujukan apabila konselor ini tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan dengan klien. Nah, contohnya gini, misalnya ada klien yang ingin berkonseling tentang masalah anaknya yang menyandang autisme. Nah, kalau konselor ini tidak memiliki kualifikasi atau keahlian di bidang itu, konselor itu harus mengakuinya dan juga harus merujuk si klien ini kepada konselor lain yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, di sini konselor juga memberikan informasi mengenai biaya yang diperlukan selama proses konseling berlangsung. Kemudian selanjutnya itu ada konseling consequence. Artinya, konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling dan efek samping dari konseling ini. Nah, artinya itu di sini konselor itu harus bisa menjelaskan ketika nanti terdapat perubahan terhadap klien setelah melakukan konseling dengan konselor tersebut. Sebagian dari klien yang selama ini itu menekan emosinya atau menahan emosinya supaya tidak meluap-luap setelah menjalani proses konseling itu biasanya akan out of control. Artinya emosi yang dia keluarkan itu tidak terkontrol lagi dan dia cenderung akan terus-menerus meluapkan perasaan emosinya gitu pada saat proses konseling berlangsung. Nah, kalau klien ini merasa aneh atau dia merasa jelek karena suka marah-marah, nah konselor itu harus bisa menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari proses konseling. Nah, tujuan dari konselor itu memberitahukan hal tersebut itu agar klien tetap mau untuk maju, untuk ada perubahan gitu terhadap dirinya setelah proses konseling ini. Nah, diharapkan itu klien ini tidak lagi menahan emosinya gitu. Jadi pada saat konseling ini semua akan dikeluarkan untuk emosi-emosi yang selama ini ditahan oleh sang klien. Nah, biasanya dalam proses konseling ini akan terjadi disequilibrium atau suatu perubahan dari pola lama ke pola baru. Jadi karena biasanya orang itu sudah nyaman dengan pola yang lama, ketika dia mencoba dengan pola yang baru, tentu dia akan goncang. Dia akan merasa berbeda gitu dengan dirinya. Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan antara pola yang lama dengan pola yang baru ini. Kemudian itu ada time involved in counseling, yaitu konselor harus memberikan informasi kepada klien berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan dari masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Di sini konselor harus bisa memprediksi kira-kira berapa kali pertemuan yang harus dijalani oleh klien dan konselor. Misalnya konselor dan klien bertemu seminggu sekali selama 7 kali gitu, atau sebulan sekali atau setahun sekali dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada alternatif to counseling. Nah, konselor di sini harus memberikan informasi kepada klien bahwa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh. Ada faktor lain yang berperan dalam penyembuhan, misalnya itu seperti motivasi klien atau semangat-semangat dari orang-orang sekitar dan juga tentunya dari kerohanian kita itu tadi, dari kejiwaan kita dan dari orang-orang yang benar-benar mendukung kita. Nah, jangan sampai klien itu benar-benar berharap dan konselor itu bisa supaya membantunya untuk menyembuhkan atau memecahkan permasalahannya. Kita harus ajarkan bahwa permasalahan klien itu juga merupakan tanggung jawab klien gitu, bukan hanya tanggung jawab dari konselor untuk menyelesaikannya. Nah, ini juga termasuk tanggung jawab klien, misalnya seperti ada motivasi, terus juga kerjasama yang baik dalam proses konseling ini. Nah, di sini konselor juga harus melihat apakah klien ini membutuhkan
Kemudian konselor yang merasa penting atau dihargai. Nah, ini bisa membuat kita cenderung menjadi suka kepada klien karena klien suka menyanjung-nyanjung kita. Nah, kita juga harus memperhatikan nih, apakah sebagai konselor itu mempunyai kebutuhan seperti ini gitu. Seharusnya itu seperti apa gitu. Apakah seorang konselor itu dibenarkan untuk mempunyai perasaan senang terhadap klien karena klien itu terlalu menyanjung-nyanjung kita gitu, terlalu memuji-muji kita dengan kemampuan yang kita miliki, atau justru sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada juga kebutuhan konselor yang harus diwaspadai gitu. Itu misalnya antara klien dan konselor itu mempunyai permasalahan yang sama. Nah, misalnya permasalahan dari klien itu adalah klien mempunyai permasalahan dengan orang tua, dosen, polisi, atau yang lain-lainnya gitu. Nah, sementara kita sebagai konselor itu juga mempunyai permasalahan yang sama dengan klien, dan itu secara tidak langsung kita akan membaur dengan klien gitu. Kita akan merasa bertemu dengan teman yang sama dengan kita. Nah, di sini kita harus lebih hati-hati lagi gitu. Apabila hal ini terjadi, tentunya si konselor ini akan kesulitan untuk menganalisis masalah yang sebenarnya terjadi pada klien gitu. Karena kita merasa punya permasalahan yang sama, akhirnya kita jadi kayak, oh, aku dengan dia itu sama gitu. Nah, di sini terletak kebutuhan dari klien ini yang harus diwaspadai gitu. Jadi di sini konselor itu harus bisa memilah dan memilih gitu, mana masalah pribadi kita, mana masalah dari si klien ini gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk membedakan, memilah, memilih, atau mungkin belajar terlebih dahulu gitu untuk menyelesaikan masalah kita, barulah kita berusaha untuk membantu orang lain menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya ada aspek-aspek etika konseling. Etika merupakan standar tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Berkaitan dengan konseling, maka ada beberapa aspek dalam membahas etika konseling itu sendiri. Aspek-aspek ini adalah aspek kompetensi konselor, kesukarelaan, aspek kerahasiaan, keputusan oleh klien sendiri, dan aspek sosial budaya klien. Yang pertama ada aspek kompetensi konselor. Kompetensi konselor merujuk kepada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat membantu, dan untuk kerja profesional yang akuntabel. Selanjutnya ada kesukarelaan. Nah, pada aspek ini konselor perlu mengetahui apakah klien datang secara sukarela atau tidak. Selanjutnya ada aspek kerahasiaan. Aspek kerahasiaan ini sendiri berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling itu bersifat rahasia atau tidak. Selanjutnya ada aspek keputusan oleh klien sendiri. Membuat keputusan tertentu penting artinya bagi klien. Oleh karena itu, klien harus membuat keputusan yang lebih tepat untuk dirinya dan masa depannya. Menurut Corey tahun 2005 menegaskan bahwa tujuan konseling tidak sekedar untuk memperoleh kepuasan klien. Konseling dapat juga mengajarkan pada klien untuk membuat dan menghasilkan keputusan yang sifatnya jangka panjang. Selanjutnya ada aspek sosial budaya. Dalam hubungan konseling, konselor dituntut sadar akan aspek-aspek sosial dan budaya dan nilai-nilai pihak klien. Klien mungkin memiliki pengalaman-pengalaman sosial dan budaya yang sangat berlainan dengan konselor. Dengan kata lain, konselor hendaknya mempelajari karakteristik budaya, nilai-nilai, dan kebiasaan klien mereka. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor.
ada 4 etika yang penting. Yang pertama, professional responsibility. Yang kedua, ada confidentiality. Yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling. Yang terakhir, ada the counselor influence.